Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Tita Nurfadilah dari kelas A1 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, untuk pertanyaan soal yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen. Terdapat beberapa pendapat tentang pengertian manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama, secara harfiah. Manajemen sumber daya manusia secara harfiah merupakan pedoman dari pengertian manajemen dengan sumber daya manusia. Yang kedua, secara makro. Manajemen sumber daya manusia secara makro merupakan keseluruhan potensi tenaga kerja yang berada di dalam suatu negara atau daerah, sehingga menggambarkan jumlah angkatan kerja pada sebuah negara atau daerah tersebut. Yang ketiga, secara mikro. Manajemen sumber daya manusia secara mikro merupakan segolongan masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja pada suatu unit kerja atau organisasi, baik pemerintah maupun swasta. Sedangkan menurut pendapat para ahli, yaitu salah satunya menurut Andrew F. Sikula. Menurut Andrew F. Sikula, manajemen sumber daya manusia merupakan proses penarikan, penyeleksian, penempatan, indoktrinasi, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia oleh dan di dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya, pendapat para ahli yang kedua. Menurut pendapat para ahli yang kedua, yaitu menurut Gary Dessler. Menurut Gary Dessler, manajemen sumber daya manusia merupakan kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek orang atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen yang meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian. Jadi, manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk memperoleh, melatih, memulai, dan mengompensasi karyawan, dan untuk mengurus relaksasi tenaga kerja, kesehatan, keselamatan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan keadilan. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana hubungannya dengan proses manajemen? Manajemen sumber daya manusia menjadi bagian dari ilmu manajemen yang mengacu pada fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Lingkup manajemen sumber daya manusia mencangkup seluruh tugas tentang sumber daya manusia yang diemban oleh setiap manajer. Sehingga manajemen sumber daya manusia melibatkan banyak aspek, terutama faktor-faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lalu pertanyaan soal kedua. Berikan contoh mengenai bagaimana konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia dapat berguna
bagi semua manajer? Jawabannya yaitu 1. Untuk menganalisis pekerjaan. 2. Merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut kandidat pekerjaan. Yang ketiga, memilih calon karyawan. Yang keempat, melakukan orientasi dan melatih karyawan baru. Yang kelima, mengelola bayaran dan gaji. Yang keenam, memberikan insentif dan tunjangan. Yang ketujuh, menilai kinerja. Contohnya, pada pusat panggilan. Pada pusat panggilan, pusat ini mempunyai rata-rata 18,6 lowongan per tahun atau tingkat perputaran sekitar 60%. Para periset memperkirakan biaya dari seorang operator pusat panggilan tersebut adalah $400.000 dengan memangkas biaya tersebut hingga setengahnya. Akan membuat perusahaan menghemat sekitar $200.000 per tahun. Selanjutnya pertanyaan soal ketiga. Sebutkan dan jelaskan teknik-teknik perencanaan sumber daya manusia. Teknik-teknik perencanaan sumber daya manusia dibagi menjadi 2 bagian, yakni pertama, secara ilmiah. Secara ilmiah diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dan data, informasi dan peramalan-peramalan atau forecasting dan perencanaan yang baik. Terdapat 6 teknik dalam peramalan, yaitu 1. Ramalan para ahli, yaitu nominal Delphi Technique, yang menghadirkan 5-10 orang ahli dan ditanya penyebab perubahan kebutuhan pegawai di masa yang akan datang. Lalu hasilnya didiskusikan secara bersama-sama. Yang kedua, analisis tren, yaitu mempelajari variasi dalam tingkat pekerjaan perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Yang ketiga, budget and planning analysis, yaitu jumlah budget yang telah disetujui yang di dalamnya berisi jumlah kebutuhan pegawai pada setiap departemen di dalam perusahaan. Yang keempat, new venture analysis, yaitu menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan membandingkannya dengan pembukaan usaha baru yang pernah dilakukan oleh perusahaan lain. Yang kelima, analisis komputer. Analisis komputer yaitu suatu program perhitungan yang dilakukan oleh komputer melalui rumus matematika, rasio-rasio secara bersama-sama. Yang keenam, analisis statistika. Analisis statistika yaitu berarti membuat ramalan atau perbandingan statistik dari hubungan masa lampau di antara berbagai faktor. Teknik perencanaan sumber daya manusia yang kedua yaitu secara non-ilmiah. Secara non-ilmiah diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia dapat didasarkan pengalaman, imajinasi, dan perkiraan-perkiraan perencanaannya saja. Berikutnya pertanyaan soal keempat. Jelaskan bagaimana Anda akan melakukan
sebuah analisis pekerjaan? Jawabannya, dalam melakukan analisis pekerjaan terdapat beberapa tahap, yaitu tahap pertama, persiapan analisis pekerjaan yang meliputi identifikasi pekerjaan dan penyusunan daftar pertanyaan. Tahap kedua, pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, kuesioner, dan kombinasi. Tahap ketiga yaitu penyempurnaan data. Penyempurnaan data yaitu memilih data yang berguna atau yang tidak terpakai, menyaring data yang relevan atau yang tidak relevan, kemudian mereview informasi yang terkumpul bersama dengan orang-orang yang bersangkutan dengan pekerjaan tersebut. Pertanyaan soal kelima yaitu, apakah menurut Anda sebuah perusahaan benar-benar dapat berhasil tanpa deskripsi pekerjaan? Tanpa deskripsi pekerjaan yang terperinci. Berikan alasannya jika jawabannya iya atau tidak. Jawabannya tidak. Perusahaan tersebut tidak akan berhasil tanpa menetapkan deskripsi pekerjaan atau job description. Jika perusahaan tersebut tidak menetapkan deskripsi pekerjaan, maka pekerjaan tersebut tidak akan teratur dan tidak akan terarah. Karena deskripsi pekerjaan adalah pernyataan tertulis tentang fungsi-fungsi, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam pekerjaan. Berikutnya pertanyaan soal ke-6. Jelaskan secara singkat setiap langkah dalam proses rekrutmen dan seleksi. Proses perekrutan dan penyeleksian menurut Profesor Dr. Faisal Rifai MBA yaitu 1. Melakukan perencanaan dan pelamaran pekerjaan untuk menetapkan tugas-tugas dari posisi untuk diisi. Yang kedua, membangun suatu pangkalan calon untuk jabatan-jabatan ini dengan merekrut calon-calon dari internal dan eksternal. Yang ketiga, meminta karyawan mengisi formulir lamaran dan barangkali melakukan suatu wawancara penyaringan. Yang keempat, memanfaatkan berbagai teknik seleksi seperti tes, penyeleksian, penyelidikan latar belakang, dan pengujian fisik untuk mengidentifikasi calon yang bersemangat untuk mengisi jabatan. Yang kelima, mengirimkan kepada penyelia yang bertanggung jawab untuk jabatan itu 1 atau lebih calon yang bersemangat. Yang keenam, meminta para calon untuk mengikuti 1 atau lebih wawancara seleksi dengan penyelia dan pihak-pihak relevan lainnya. Berikutnya pertanyaan soal ke-7. Untuk jenis pekerjaan, apakah menurut Anda wawancara tidak terstruktur menjadi bentuk yang paling tepat? Jelaskan alasannya. Untuk jenis pekerjaan seperti perekrutan untuk calon babysitter, karena jenis wawancara yang dilakukan
Dalam proses perekrutan, yaitu wawancara tidak terstruktur, karena mereka yang menjadi calon para pekerja terkadang diwawancarai tentang misalnya silsilah keluarga, contohnya silsilah keluarga, dari mana asalnya, jenis pekerjaannya apa, jenis pendidikannya apa, pekerjaan sebelumnya apa, dan lain-lain. Berikutnya pertanyaan soal ke-8. Jelaskan mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Jawabannya, karena untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Sehingga kompensasi yang dijalankan harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan tersebut. Jika tidak, tujuan perusahaan tersebut tidak akan tercapai. Nah, sekian jawabannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.